Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang biaya overhead pabrik, di mana biaya overhead pabrik ini merupakan salah satu unsur dari biaya produksi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya overhead pabrik itu apa? Jadi biaya overhead pabrik itu adalah semua biaya produksi atau biaya pabrikasi selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi semua yang masih terkait dengan produksi tapi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, contoh dari biaya overhead pabrik ini yang bisa digolongkan sebagai biaya overhead pabrik misalnya yaitu biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong itu adalah bahan yang tidak menjadi bagian dari produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian dari produk jadi tapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi. Contoh dari biaya bahan penolong misalnya untuk perusahaan percetakan misalnya bahan lem, terus tinta untuk koreksi kesalahan, lalu tinta print itu, kemudian bahan penolong untuk perusahaan kertas misalnya bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian ada biaya reparasi dan pemeliharaan, itu bisa berupa biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai, kemudian pemeliharaan bangunan pabrik, lalu pemeliharaan mesin-mesin kendaraan yang terkait dengan produksi. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung, contohnya karyawan yang bekerja pada departemen pembantu seperti departemen listrik, kemudian karyawan yang bekerja dalam departemen produksi tapi tidak menangani produksi secara langsung, misalnya mandor, supervisor produksi, itu masuk ke biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian biaya yang timbul akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Di sini maksudnya adalah contohnya biaya depresiasi atau penyusutan bangunan pabrik, biaya depresiasi mesin yang digunakan dalam aktivitas produksi. Kemudian biaya yang timbul akibat berlalunya waktu, contohnya adalah biaya asuransi gedung, asuransi mesin, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, itu termasuk biaya tersebut. Kemudian biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai, contohnya biaya reparasi yang diserahkan pada pihak luar perusahaan, kemudian biaya listrik PLN dan sebagainya. Kemudian untuk pembebanan BOP itu ada dua golongan, BOP yang timbul dari berbagai jenis biaya tadi dan BOP yang timbul atau terjadi secara tidak merata. Nah, BOP yang timbul atau terjadi secara tidak merata ini kemudian dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Maksud dari biaya yang timbul atau terjadi secara tidak merata ini maksudnya adalah biayanya BOP-nya timbul dari biaya-biaya yang antara satu jenis biaya dengan biaya lain itu volumenya berbeda-beda, maka untuk bisa kita tentukan BOP-nya kita gunakan tarif. Nah, tarifnya ini kita tentukan pada awal periode. Nah, dasar perhitungan tarif BOP tadi ya yang karena sebabnya timbul atau terjadinya secara tidak merata. Tarif BOP ini pada dasarnya rumusnya adalah anggaran BOP atau BOP dianggarkan dibagi taksiran dasar pembebanan. Nah, macam-macam dasar pembebanan BOP ada satuan produk, kemudian biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Untuk satuan rumus masing-masingnya ya. Untuk satuan produk, rumusnya anggaran BOP dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan. Nanti hasilnya adalah tarif BOP per satuan produk.
per unit produk. Lalu biaya bahan baku, dasar pembebanan BOP-nya jika biaya bahan baku, maka rumusnya anggaran BOP dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali 100%. Hasilnya adalah persentase BOP dari biaya bahan baku yang dipakai. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Untuk dasar pembebanan BOP berupa biaya tenaga kerja langsung, maka rumusnya adalah anggaran BOP dibagi taksiran BTKL dikali 100%. Ketemunya adalah persentase BOP dari BTKL. Dasar pembebanan BOP yang berikutnya adalah jam tenaga kerja langsung. Rumusnya anggaran BOP dibagi taksiran jam tenaga kerja langsung. Hasilnya adalah tarif BOP per jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya untuk jam mesin. Rumusnya anggaran BOP dibagi taksiran jam mesin, maka hasilnya adalah tarif BOP per jam mesin. Nah, selanjutnya konsep penentuan harga pokok. Di sini ada dua konsep, ada full costing dan variable costing. Perbedaan full costing dan variable costing adalah kalau full costing semua biaya diperhitungkan baik bersifat biaya tetap maupun biaya variabel. Sementara jika metode variable costing itu suatu produk hanya akan dibebani biaya overhead pabrik yang bersifat variabel saja, tidak kita perhitungkan yang biaya yang bersifat tetap. Nah, antara BOP yang dianggarkan dan BOP yang sesungguhnya seringkali itu terjadi selisih. Maka tarif BOP harus dipecah menjadi tarif BOP tetap dan tarif BOP variabel. Ini caranya kalau full costing, perhatikan bahwa semua biaya itu dimasukkan dalam perhitungan harga pokok mulai dari bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel dan BOP tetap. Sementara kalau variable costing itu tidak memperhitungkan BOP tetap dalam perhitungan harga pokok produksi. Selanjutnya penentuan tarif biaya overhead. Nah, dalam penentuan tarif biaya overhead ini ada berbagai macam cara. Bisa menggunakan satu tarif atau tarif tunggal, yaitu tarif keseluruhan pabrik. Nah, dengan sistem satu tarif ini, perusahaan hanya menggunakan satu tarif BOP untuk pembebanan BOP ke pesanan maupun produknya dari awal hingga akhir proses. Tarif tunggal ini diterapkan untuk keseluruhan pabrik. Metode yang kedua bisa jadi menggunakan beberapa tarif atau departementalisasi. Nah, sistem beberapa tarif ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang memiliki beberapa departemen produksi, mulai departemen produksi utama dan departemen pembantu atau departemen pendukung. Nah, di sini perusahaan menggunakan beberapa tarif untuk setiap tahapan atau departemen produksi dalam perusahaan. Jadi, kalau yang pertama tadi tarifnya tunggal untuk keseluruhan pabrik, tapi kalau yang kedua tarifnya ada beberapa untuk setiap departemen. Dan yang ketiga adalah tarif aktivitas atau ABC atau activity based costing. Di sini perusahaan menetapkan tarif BOP untuk setiap aktivitas yang terjadi dalam produksi. Nah, selanjutnya apa sih langkah-langkah dalam perhitungan BOP? Nah, ini kita gunakan ketika kita pakai sistem tarif tunggal atau plan wide rate atau tarif keseluruhan pabrik. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik berdasarkan volume kegiatan yang akan dilaksanakan di masa depan, atau kita membuat BOP yang dianggarkan. Yang kedua, menentukan besarnya tarif BOP. Lalu yang ketiga, membebankan BOP pada produk atau pesanan, lalu mengumpulkan BOP yang sesungguhnya, kemudian melakukan perhitungan, analisis, dan perlakuan selisih BOP. Nah, kemudian kita membahas tentang kapasitas.
dalam menyusun anggaran BOP itu harus memperhatikan tingkat kapasitas yang akan dipakai sebagai taksiran atau anggaran dari BOP. Jenis kapasitas yang pertama ada kapasitas teoritis. Kapasitas teoritis ini adalah kapasitas di mana suatu pabrik atau suatu departemen itu dapat menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Kemudian kapasitas praktis. Kapasitas praktis itu adalah kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan intern perusahaan. Contoh hambatan intern perusahaan adalah adanya reparasi mesin, kemudian tertundanya kedatangan bahan baku, tertundanya kedatangan suku cadang, adanya hari libur, kemudian ketidakefisien dan macam-macam sebab hambatan. Kemudian kapasitas normal. Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Jika dalam penentuan kapasitas praktis hanya memperhitungkan kelonggaran waktu akibat faktor intern, nah dalam penentuan kapasitas normal kita juga memperhitungkan kecenderungan penjualan dalam jangka panjang. Nah, langsung saja pada contoh untuk penentuan besarnya tarif BOP. Di sini ada contoh anggaran BOP atas dasar kapasitas normalnya adalah 80.000 jam mesin. Ada berbagai jenis biaya di sini. Ada biaya bahan penolong yang dia digolongkan sebagai biaya variabel. Jumlahnya 1.050.000, kemudian biaya listrik digolongkan sebagai variabel. Biaya variabel jumlahnya 1.500.000. Lalu biaya bahan bakar termasuk biaya variabel jumlahnya 1 juta. Biaya tenaga kerja tidak langsung ada yang digolongkan sebagai biaya variabel sejumlah 1.500.000 dan ada yang digolongkan sebagai biaya tetap sebesar 2 juta. Selanjutnya biaya kesejahteraan karyawan digolongkan sebagai biaya tetap jumlahnya 1.500.000. Lalu biaya reparasi dan pemeliharaan yang digolongkan sebagai biaya variabel jumlahnya 750.000 dan yang masuk biaya tetap jumlahnya 500.000. Biaya asuransi masuk ke biaya tetap nilainya 600.000. Biaya depresiasi yang masuknya ke biaya tetap nilainya 800.000. Maka jumlahnya 11.200.000 yang terdiri dari biaya variabel sebesar 5.800.000 dan biaya tetap sebesar 5.400.000. Ini caranya kalian jumlahkan saja, yang kode V itu biaya variabel, yang kode T itu biaya tetap, dijumlahkan masing-masing. Nah, kemudian kita hitung tarif BOP berdasarkan kapasitas normal 80.000 jam mesin. Maka tarif BOP variabel adalah 5.800.000. Ini ya 5.800.000 dibagi 80.000 ketemu 72,5 rupiah per jam mesin. Sedangkan untuk tarif BOP tetap 5.400.000 sama dibaginya 80.000 kapasitas normal ketemunya 67,5 rupiah per jam mesin. Nah, total tarif BOP sebesar 140 rupiah per jam mesin. Nah, langkah yang kedua yaitu pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atau pesanan. Setelah tarif BOP ditentukan tadi sebesar 140 rupiah per jam mesin, maka produk yang diproduksi sesungguhnya dibebani dengan BOP dengan menggunakan tarif tersebut. Nah, contohnya misalnya perusahaan mengerjakan
100 macam pesanan dan menghabiskan waktu pengerjaan yang sesungguhnya sebesar 75.000 jam mesin. Maka BOP yang dibebankan adalah tarif dikalikan kapasitas yang sesungguhnya, kapasitas pemakaian sesungguhnya. Maka perhitungannya Rp140 dikalikan 75.000 jam mesin itu sebesar 10.500.000 itu adalah BOP yang dibebankan. Ini rumusnya. BOP yang dibebankan sama dengan kapasitas sesungguhnya dikali tarif BOP total. Nah, itu jika menggunakan full costing. Tapi jika menggunakan variable costing, untuk perhitungan BOP dibebankan hanya nilai tarif ini ya, tarif BOP variabel 72,5 dikali kapasitas sesungguhnya 75.000. Maka ketemu 5.437.500. Nah, jurnal untuk BOP dibebankan yaitu BDP BOP di debit atau barang dalam proses BOP di debit, kreditnya BOP dibebankan. Itu rumus untuk pembebanan BOP. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah pengumpulan BOP yang sesungguhnya. Nah, ini adalah tabel untuk biaya-biaya yang sesungguhnya muncul atas dasar kapasitas yang sesungguhnya yaitu 75.000 jam mesin. Kalau yang tadi ini kan BOP anggaran yang muncul dari kapasitas normal 80.000 jam mesin. Sedangkan yang ini adalah BOP yang sesungguhnya yang muncul dari kapasitas sesungguhnya yaitu 75.000 jam mesin. Nah, terlihat bedanya bahwa BOP yang tetap nilainya tetap 5.400.000 kan? Sementara BOP yang variabel nilainya menjadi 5.300.000, sementara tadi 5.800.000. Maka jumlah total biaya BOP-nya sekarang 10.700.000. Jurnal untuk pengumpulan BOP sesungguhnya yang full costing. Nah, di sini kita ketahui bahwa ada biaya-biaya yang langsung dibayarkan melalui kas, yaitu biaya listrik, kemudian biaya kesejahteraan karyawan, dan biaya reparasi atau pemeliharaan mesin tetap ini langsung dibayarkan kepada pihak lain dengan kas. Maka jurnal BOP-nya di debit BOP sesungguhnya 10.700.000, yang kredit adalah macam-macam BOP, yaitu persediaan bahan penolong, persediaan bahan bakar, gaji dan upah 3.500.000 itu berasal dari biaya tenaga kerja tidak langsung. Ini 2 juta ditambah 1 juta 1.500.000 ditambah 2 juta biaya tenaga kerja tidak langsung itu kita masukkan ke dalam gaji dan upah sebesar 3.500.000. Kemudian persediaan suku cadang 500.000 saja karena yang 500.000 satunya adalah sudah kita bayarkan dengan kas. Kemudian asuransi gedung 600.000 ini. Kemudian akumulasi depresiasi mesin 800.000 dan sisanya yaitu kas sebesar biaya-biaya yang sudah dibayar melalui kas sebesar 3.450.000. Nah, untuk yang variable costing itu jurnalnya sama seperti metode full costing, hanya kita harus pecahkan 10.700.000 itu mana yang BOP variabel sesungguhnya, mana yang BOP tetap sesungguhnya. Maka berdasarkan data yang sudah kita miliki, kita buat jurnal yang kedua yaitu BOP variabel sesungguhnya sebesar 5.300.000, BOP tetap sesungguhnya 5.400.000 di debit, dan kreditnya BOP sesungguhnya 10.700.000. Kemudian langkah yang keempat yaitu perhitungan analisis dan perlakuan selisih BOP. Nah,
selisih BOP ini timbul karena adanya perbedaan antara BOP yang sudah dibebankan pada produk dengan BOP yang sesungguhnya terjadi. Di sini rumus dari selisih BOP adalah BOP sesungguhnya BOP dibebankan dikurangi dengan BOP sesungguhnya. Jika BOP dibebankan lebih besar dari BOP sesungguhnya, maka selisih BOP-nya bersifat menguntungkan. Sementara jika BOP dibebankan itu lebih kecil dari BOP sesungguhnya, maka sifat selisih BOP-nya merugikan. Nah, ini kondisi untuk contoh yang tadi di mana BOP dibebankannya adalah 75.000 jam mesin dikali 140, tarif total kan 10.500.000. Sementara BOP sesungguhnya 10.700.000, maka ada selisih BOP sebesar 200.000. Yang dibebankan lebih kecil daripada yang sesungguhnya dibayarkan, maka kita mengalami kerugian sebesar 200.000. Jurnalnya adalah yang pertama, jurnal untuk menutup rekening BOP dibebankan ke BOP sesungguhnya, yaitu BOP dibebankan di debit, BOP sesungguhnya di kredit sebesar nilai BOP dibebankan, yaitu 10.500.000. Kemudian untuk mencatat selisih BOP di debit dan BOP sesungguhnya di kredit sebesar 200.000. Nah, kemudian selisih BOP bisa kita bedakan menjadi dua macam selisih, yaitu ada selisih anggaran dan selisih kapasitas. Selisih anggaran ini menunjukkan perbedaan antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan taksiran biaya yang seharusnya dikeluarkan menurut anggaran. Selisih anggaran ini pada dasarnya berhubungan dengan BOP variabel. Tetapi jika BOP tetap berbeda dari apa yang dianggarkan, misalnya ada kenaikan pajak, ada kenaikan tarif premi asuransi, atau kenaikan biaya depresiasi karena adanya tambahan fasilitas pabrik, hal ini pun juga bisa menimbulkan selisih anggaran. Maka rumus dari selisih anggaran adalah BOP sesungguhnya dikurangi BOP tetap dianggarkan ditambah kapasitas sesungguhnya dikalikan tarif BOP variabel. Nah, perhitungan contoh dari kasus yang tadi, BOP sesungguhnya kan 10.700.000. Kemudian BOP tetap dianggarkannya 5.400.000. Ini ambil dari angka yang pertama, yang ini 5.400.000 BOP tetap. Ini ya. Nah, kemudian BOP variabelnya 75.000 kapasitas sesungguhnya dikalikan dengan tarif BOP variabel 72,5 rupiah, ketemu 5.437.500. Kemudian itu ditambahkan ketemu 10.837.500. Kemudian BOP sesungguhnya dikurangi budget BOP pada kapasitas sesungguhnya, 10.700 dikurangi 10.837.500. Nah, selisihnya 137.500. BOP sesungguhnya lebih kecil daripada BOP pada kapasitas sesungguhnya, maka selisih ini dianggap menguntungkan. Selanjutnya selisih kapasitas. Selisih kapasitas ini berhubungan dengan BOP tetap yang disebabkan kapasitas sesungguhnya yang dicapai lebih kecil dibandingkan kapasitas yang dipakai untuk menghitung tarif. Jadi kapasitas sesungguhnya yang dicapai itu lebih kecil dibandingkan kapasitas yang kita gunakan untuk menghitung tarif tadi awal yang 80.000. Nah, rumusnya adalah BOP tetap dianggarkan dikurangi kapasitas sesungguhnya dikali tarif BOP tetap. BOP tetap dianggarkannya 5.400.000 dikurangi 75.000 kali 67,5 rupiah
yaitu 5.062.500. Selisihnya sebesar 337.500. Di sini dianggap merugikan karena yang dianggarkan itu lebih besar daripada yang dipakai. Maka kan ada kapasitas yang menganggur atau kelebihan kapasitas atau over capacity, seperti itu. Nah, perlakuan terhadap selisih BOP. Di sini selisih BOP dibagikan pada rekening persediaan dan harga pokok penjualan. Jadi kita alokasikan. Misalnya nih ya, selisih BOP-nya kan 200.000. Persediaan produk dalam proses 400.000, persediaan produk jadi 600.000, HPP 7 juta, total 8 juta. Lalu kita hitung dengan metode alokasi seperti ini. 4/80 dikali 200.000 sama dengan 10.000. Kemudian 6 yang ini dibagi 80 dikali 200.000 ketemu 15.000. Lalu 70 ini ya 7 juta per 8 juta, 70 per 80 dikali 200.000 ketemu 175.000. Nah, kemudian ditambahkan masing-masing, kita lekatkan pada masing-masing harga pokok. 10.000 ditambah 400.000, 410.000. 15.000 tambah 600.000, 615. 175 tambah 7 juta, 7.175.000, maka total 8.200.000. Nah, jurnalnya persediaan barang dalam proses didebet 10.000, persediaan produk jadi didebet 15.000, kemudian HPP didebet 175.000 dan kreditnya adalah selisih BOP total 200.000. Nah, kemudian metode yang kedua, selisih BOP diperlakukan sebagai pengurang maupun penambah harga pokok penjualan. Nah, karena di sini tadi ya selisih BOP-nya kan ini merugikan. Selisih BOP merugikan, maka kita kreditkan di sini HPP. Maksudnya yang kita kreditkan selisih BOP-nya, maka jurnalnya HPP didebet, selisih BOP dikredit sebesar 200.000. Karena selisih BOP ini termasuk yang merugikan, maka kita tambahkan HPP-nya. Karena HPP bertambah kan tingkat laba berkurang seperti itu. Jadi selisih BOP dikredit, HPP-nya didebet atau ditambahkan.